Oke. So, ya. Selamat pagi. Hari Minggu 31 hari bulan Mac tahun 2024. Kepada semua tuan-tuan dan puan-puan di dalam Facebook dan saudara dan saudari seiman di dalam kebaktian ini, dan yang baru dan yang lama semua, kita penuh bersukacita bertemu sekali lagi untuk mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan, pada kita yang sudah mengenal Tuhan. Ini kehidupan kita luar biasa. Jadi saya mau mengambil kesempatan ini juga untuk mengucap kepada yang dikasihi di dalam Facebook, selamat Hari Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari tepuk tangan kepada mereka. Haleluya. Yesus telah bangkit. Yesus mengata, aku telah mati, lihat, sekarang aku hidup, dan hidup kekal selama-lamanya. Amin. Haleluya. So, ya, tanpa lengah lagi, saya Pastor Miller Likup. Hari ini saya mau khotbah. Tajuk khotbah saya adalah apa dah? Darah Yesus Kristus. Amen. So, mungkin kita akan mengajar di dalam beberapa sesi, ya, dalam beberapa minggu ini, ya. So saya berharap kita, kalau yang tidak dapat datang, saya lihat di dalam Facebook, ya. Oke. So sebelum itu, di dalam hati saya dalam beberapa hari ini belum puas lagi, sebab saya berkhotbah tentang doa beberapa minggu yang lalu. Ingat? Ya, bagaimana untuk berdoa, doa yang betul menurut Alkitab, supaya doa kita yang betul itu, yes, Tuhan bukan hanya mendengar, tetapi Tuhan menjawab dan menggerakkan doa kamu dan saya. So kalau kita berdoa doa yang salah, Tuhan mendengar, tetapi Dia tidak akan melakukan apa yang kamu pinta ataupun doa. So kita telah mendengar pada beberapa minggu yang lalu, doa yang betul adalah, nomor satu adalah dengan niat yang jahat kan? Niat yang betul, niat yang bagus, niat yang seperti yang dikehendak Tuhan. Oke. Dan nomor dua, kita berdoa apa lagi? Berartinya berterusan, tidak hampa, tidak kecewa. Yesus mengatakan, kamu minta, kamu berdoa. Ini adalah kita yang dimiliki Yesus, ya, gerejanya, ya. Ketuk, 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 sampai pintu itu terbuka, dan seterusnya lah, sampai kamu mendapatnya, sampai orang itu sembuh. Amin. Oke. Dan nomor tiga adalah kita berdoa dengan mengangkatkan suara, ya, angkatkan suara, berseru, dan boleh dengar WhatsApp, Facebook yang beberapa minggu, ya. Oke. Dan nomor empat, kita berdoa dengan penuh kepercayaan. Berartinya, jangan berdoa dengan ketidakpercayaan. Sebab banyak kali kita berdoa, kita percaya, dan kemudian kita was-was kan. So Tuhan mengatakan, doa dengan penuh kepercayaan. Amin. Itu nomor 4. So nomor 5, 6 ke seterusnya. Hari ini, pagi ini, sekarang saya mau memberikan kamu nomor 5 lah, kurang lebih. Berdoa dengan apa? Yes. Berdoa dengan hidup yang sentiasa mau mengampuni orang. Jangan tidak mau mengampuni orang. Oke, saya mau membaca terus di dalam Alkitab, ya. Oke, di dalam Perjanjian Baru, The Gospel of Mark. Markus pasal 11 ayat 25 sampai 26, saya baca. Dan jika kamu, siapa kamu di sini? Kita, murid Yesus, yang dimiliki Yesus. Amen. Jika kamu berdiri untuk berdoa. Ya, jadi kita boleh berdiri untuk berdoa, kita boleh duduk untuk berdoa, kita boleh bersujud, dan kita boleh juga bergaul, bercakap-cakap dengan Tuhan semasa kamu di luar sana di dalam kereta, ataupun
berjalan-jalan ya. So, tidak ada apa itu? Mesti begini, mesti begitu, tidak. Yang pentingnya kamu dan saya berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Di dalam roh yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Dipimpin oleh Roh Kudus. Itu penting. Amen. So, Yesus mengatakan, jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah. Apa? Ampunilah. Dahulu sekiranya ada barang sesuatu di dalam hatimu terhadap seorang. Kalau ada sesuatu yang menyakit hatimu, meluka hatimu, orang itu. Kalau itu ada kebencian dengan orang itu, kan? Ampunilah orang itu dulu. Kata Yesus, supaya juga Bapamu yang di sorga. Kita anak Allah, betul? Kita gerejanya. Yesus di sini mengatakan kamu dan saya gerejanya boleh tidak mengampun orang. Betul? Itu sebab dia mengatakan kepada muridnya, bila kamu berdoa, kalau ada kebencian dalam hatimu, orang melukai hatimu, ampunkan orang itu dulu. Supaya Bapamu, siapa? Allah. Ya, Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahan kamu dan saya. Amin. So, tetapi kata Yesus, jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu itu. Ada orang di sini tidak mau mengampun orang? Saudara, kalau kita tidak mau mengampuni musuh kita, orang itu, kamu masih dalam dosa. Itu sebab Allah Bapa di surga tidak menjawab doa kamu. Dia mendengar. Dalam gereja, perasaan saya, ramai Kristen masih berdendam, tidak mau mengampuni. Kalau itu berlaku dengan kamu, ataupun sesiapa, ataupun saya, bertobat. Bertobat. Kenapa? Karena orang itu tidak mau mengampuni, itu bukan kehidupan Allah. Orang itu kalau dia meninggal dunia, dia terus pergi neraka. Serius. So, jangan main-main. Ini kebenaran Tuhan. So, kita mau melihat lagi dalam surat pertama Yohanes. Surat pertama, the letter of 1 John. 1 Yohanes pasal 3 ayat 15. Ini kepada Kristen juga. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. If you hate your brother or sisters in Christ, you are a murderer. Kata Allah yang di surga. Serius. Ada pembunuh di sini? Tidak ada. Ada orang membunuh manusia di sini? Tidak ada. Tetapi kalau orang itu benci dengan saudaranya ataupun manusia juga, benci dengan manusia yang lain, kamu seorang pembunuh. Kata Tuhan, bolehkah pembunuh kalau dia tidak bertobat masuk surga? Tidak boleh. Ini berita baik. Saya pastor memberitakan berita baik. Bukan berita dari hati saya, tetapi berita yang dari hati Tuhan yang telah memenuhi hati saya dengan firman-Nya. So, saya khotbahkan. Karena Tuhan mengasihi kamu dan saya. Oke? Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Berarti kalau dia terus benci, dia tidak boleh masuk surga kalau dia mati. Habis cerita. Oke? So, kita mau melihat di dalam Lukas ini kata Yesus. Bagaimana? Tentang musuh kita. Lukas pasal 6 ayat 27 sehingga 28. Tulis saja ya. Tetapi kepada kamu. Kepada siapa?
Yesus bercakap ini kepada murid, kamu dan saya ya. Kepada semua orang yang percaya pada Yesus. Tetapi kepada kamu yang mendengarkanku. Ini dia mengatakan kepada muridnya. Tetapi dia tambah, yang mendengarkanku. Karena banyak Kristen, mereka datang ke gereja. Mereka tidak benar-benar mendengar dengan telinga. Itu sebab bila mereka balik, mereka tidak tahu apa yang telah dikhotbah. Ini boleh berlaku. Yesus mengatakan kepada Kristen yang benar, jika kamu mendengarkanku, saya mau mendengar. Saya mau mendengar, saudara. Dan bukan hanya mendengar, melakukan firman Tuhan. Dan Yesus mengatakan, tetapi kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu. Halo, ada musuh di sini? Saya tidak ada musuh. Kalau saya ada musuh, bukan sengaja saya bermusuh. Kalau saya ada musuh, bukan saya yang mau bermusuh. Mungkin orang lain mau bermusuh dengan saya. Ini berlaku, saya pengalaman. Tetapi Yesus mengatakan kepada kita semua, kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Baik. Saya belajar ini dari dulu. 38 tahun sudah saya belajar ini. Dan baru-baru setengah, baru-baru kurang lebih 20 lebih tahun saya mengerti tentang ini. Betapa lama saya belajar untuk mengasihi musuh saya. Sebab banyak musuh, Pak. Orang yang menyakit hati saya. Kamu boleh menjadi musuh orang itu. Orang yang mengutuk kamu, mengatakan orang yang kamu yang baik, kamu yang sepatutnya naik pangkat, diberikan upah gaji yang besar. Orang yang lain, orang yang teruk. So banyak lagi. So kita Kristen mau mengikut firman Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang mencipta kamu dan saya. Dia tahu apa yang baik untuk kamu dan saya. Amin. Yes, oke. So, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berarti kalau orang itu mengutuk kamu, berkati dia. I bless you. I love you. Saya akan baik-baik dengan kamu. Saya akan berdoa untuk kamu. Supaya kamu bertobat. Dan bila orang itu bertobat, orang jahat bertobat, percaya Yesus, pasti menjadi baik. Mujizat kan? Oke? So, kita meloncat ayat 35 sampai 36 ya. Tetapi kamu, kata Yesus, murid-muridnya, kita ya, kamu kasihilah musuhmu. Diulang dia di sini, diulang dia kedua kali. Kasihilah musuhmu dan berbuat baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar. Your reward, great is your reward. Upahmu akan besar. Dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Wow, you become the son and daughters of God, Almighty God. Wow. Mau menjadi anak Allah? Harus mau. Allah mencipta segalanya. Kalau kamu dan saya anak Allah, apa kekurangan kamu? Apa kekurangan kamu? Allah tidak pernah kurang. Haleluya. Amen. Yes. Sebab Allah baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Sampai sekarang Tuhan sabar dengan orang-orang yang jahat. Karena Tuhan mau menyelamat mereka dari neraka. Itu sebab dia sabar. Dia baik dengan mereka. Dia memberi hujan. Dia memberi makanan kepada mereka. Siapa yang membunuh, siapa yang mendatangkan kesusahan kepada manusia? Manusia sendiri. Yes. Don't blame God. Kita manusia yang membeban, yang menyusahkan manusia. Tetapi kamu dan saya di dalam Yesus manusia baru kan?
Kamu lain. Oke. So, firman Tuhan mengata, oke? Jadi kasihilah musuhmu. Ampuni mereka. Doa untuk mereka. Yes? Dan firman Tuhan di dalam Roma pasal 12 ayat 9 mengata, hendaklah ini untuk Kristen gerejanya, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Don't pretend. Banyak orang mengata, oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of... Sonang sekali menyanyi. Sonang berlaku, lakukannya. Today I love you, tomorrow no, I don't love you. Kalau benar begitu, katakan begitulah. Tetapi dia every day I don't love you, tetapi dia mengatakan I love you with the love of the Lord. Tunjukkannya. So, bila saya mengajar kamu, saya mengajar diri sendiri. Tuhan dulu melayani saya untuk melayani kamu dan saya. So, kalau saya mengata, saya mengasihi kamu. Kalau saya pura-pura, firman Tuhan mengata, jangan pura-pura, Pak. Saya hipokrit. Tak payah, don't go to church. Jangan berkhotbah, jangan menjadi pastor. Hipokrit. So, yang makan cabai pedas. Ada yang suka makan cabai ya? Memang benar, kalau itu hanya enak-enak punya makanan tidak ada cabai pun tidak enak ya. Tambah cabai. Oke, itu lain. So, kalau kita mau doa, kita penuh kuasa. Tuhan mendengar dan melakukannya. Sering kali mengampuni musuh. Di mana kita berada, orang akan menyakit hati kamu. Ini dunia. So, hidup kamu dan saya adalah hidup yang mengasihi. Kasih kudus. Ampunilah mereka. So, this is our life. Ini hidupan kita. Murid Yesus yang dimiliki Yesus. Amin. So, semua saudara, kamu dan saya telah dipindah dari kegelapan kepada terang. Tuhan adalah terangnya. Jadi semua yang di dalam hidup lama kita itu harus ditanggalkan. Matikan yang tidak baik di dalam hidup kita, yang kita terima. Ikut pelajari dari dunia ini yang bertentangan kepada kehidupan Tuhan. Hidup lama itu tanggal. Matikan. Put to death. Kata firman Tuhan ya. So oke, saya mau membaca. Banyak yang lain kamu boleh kongsi. Oke. Dalam Kolosi, saya membaca di dalam Kolosi pasal 3. Colossians, New Testament, pasal 3 ayat 5 sehingga 10. Tulis ya. Kolosi ini. Di dalam buku Perjanjian Baru Indonesia ini, tajuknya di atas sana sebelum ayat 5 itu adalah manusia baru. New man. New human being. Kok jakuk kami uhang bahu. Itu saya punya jakuk itu. Ini Iban uhang bahu. Banyak orang di dalam Facebook ini sekarang saya boleh dengar ketawa. Lucu ya. No problem. Dia dah. Haleluya. Berapa kali saya mengatakan orang yang mengiring semai, coba kamu menyanyi, iringkan semai, jaku kami stampin, uhang bahu. Orang pengiring semai itu senyum dengan saya, tidak mau dia menyanyi begitu, tidak mengapa. Oke, Kolosi pasal 3 ayat 5 sehingga 10 ya. Karena itu matikanlah dalam dirimu. Ini firman Tuhan kepada Kristen.
Matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi yang kamu terima dan ikut-ikut dari dunia ini. Matikannya. Duniawi adalah sistem, ya, cara kehidupan yang bertentang dengan kehidupan Allah, yang menentang Allah. Hidup yang berdosa, yang memusnahkan manusia sendiri, itu duniawi. Firman Tuhan mengatakan matikannya, yaitu contoh di sini diberi kepada kamu dan saya. Percabulan, fornication, yaitu mengadakan seks di luar nikah, ya. Kenajisan, uncleanness. Hawa nafsu, passion. Nafsu jahat, evil desire. Covetousness. Dan juga keserakahan. Keserakahan adalah covetousness. Keserakahan berartinya kamu menginginkan harta orang lain. Kamu menginginkan apa yang orang lain inginkan. Ketamaan. Tamaklah. Dan firman Tuhan mengatakan kalau kamu ada keserakahan itu, kalau ada covetousness di dalam kamu, itu adalah sama dengan penyembahan berhala. So, kalau kamu sebagai orang Tuhan, murid Yesus gereja, sentiasa ingin dengan apa orang yang lain dimiliki orang yang lain itu. Kamu sentiasa ingin. Orang kereta besar, kamu mau kereta besar. Orang kaya, kamu mau kaya. Dan seterusnya. Kalau kamu ada keinginan itu keserakahan. That is covetousness. Firman Tuhan mengatakan, kamu seperti sama dengan orang yang menyembah berhala. You are the same. Which is you are idolatry, penyembah berhala. Itu Kristen kan? Tetapi banyak orang begitu. Saya mendengar dari orang di gereja lain, mereka suka bergosip. Dan mereka mengatakan banyak di gereja kami gila duit. Saya diam. Sebab mereka ada Alkitab yang sama seperti saya lah. Bukan untuk saya menghakimi, no. Saya dengar, saya tidak mau sambung-sambung, tidak mau gosip. Kalau orang gila duit, tamat, ingin apa saja yang jiran-jirannya miliki, dia ingin juga. Itu sama seperti penyembahan berhala. Tidak ada penyembah berhala ada di surga. Serius? Yes. Ini firman Tuhan. Ya, apalagi? Semuanya itu mendatangkan apalagi? Oke, semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Yes. Because of these things, the wrath of God is coming upon the son of disobedience. Dahulu, ayat 7. Dahulu kamu, itu hidup lama kamu kan? Hidup lama kita. Itu dahulu kamu. Nah, hidup lama kita lah. Juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Ayat 8, tetapi sekarang. Sekarang. Hidup apa itu? Sekarang. Amin. Jadi ada bedanya. Bedanya antara dahulu dan sekarang. Dahulu hidup lama kamu dan saya. Sekarang hidup baru kamu dan saya di dalam Yesus. Amin. Jadi tetapi sekarang buanglah semua ini. Buang ataupun matikan. Ya, buanglah semua ini. Yaitu marah. Ada orang marah. Angry all the time. Buang. Ini untuk Kristen juga, ya. Buang. Geram. Geram adalah marah yang dahsyat. Bila kamu geram, dalam bahasa Inggris adalah wrath. Amarah yang dahsyat sekali sampai kamu boleh membunuh orang. Buangkan, kata Tuhan.
apalagi kejahatan, apalagi fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Ada Kristen bergurau dengan dirty jokes. Can you joke with dirty jokes? Bolehkah kita bergurau dengan kata-kata kotor? Dulu, banyak kawan saya dulu, mereka bergurau. They jokes with dirty jokes, sexy jokes. So ini untuk Kristen. Karena ada saya mendengar Kristen. Dulu bersama dengan misi kami pergi. Kristen dia bergurau dengan kata-kata kotor. Dia membawa seks dengan perempuan orang laki ini. So saya diam, saya terus lari. Tapi mereka serono, hahaha. Seronok, memang seronok. Tetapi kalau kamu seronok dengan kata-kata kotor itu, perlu bertobat. Kamu pikir malaikat mau melayan kamu dan mengiring dan memberkati kamu dengan yang indah, yang suci, yang kudus, yang bersih dari surga. Karena tidak. Sebab kamu di dalam hatinya kotor, itu sebab mulutnya kotor. So banyak kita boleh belajar dari ini ya. Bagaimana hidup kamu dan saya sekarang adalah hidup apa? Hidup baru. Amen. Yes. Jangan lagi kamu saling mendusta ataupun jangan saling bohong lagi. Tidak. Kristen tidak bohong. Tidak boleh. Karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Manusia lama serta kelakuannya. Ini Kristen telah meninggalkan manusia lama serta kelakuannya. Ya, dan telah mengenakan manusia baru. Mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya, menurut Yesus. Itu tujuan kita, untuk menjadi seperti Yesus. Amen. Yes. Haleluya. So, katakan baru. New. Oke. Tahukah saudara yang saya kasihi? Bila kamu membaca Alkitab, banyak wahyu datang. Alkitab ini, perkataan baru. Baru itu adalah bahasa Alkitab. Baru adalah bahasa Alkitab. Bukan new normal. Pernah baru-baru ini kita mendengar new normal. Nomor yang baru. Tidak. Baru adalah bahasa Alkitab. Alkitab mengatakan tentang lahir baru, ciptaan baru, orang baru, roh baru, hati baru, anggur baru, nama baru, nyanyian baru, perjanjian baru, kerajaan baru, bumi baru, langit baru, Yerusalem yang baru. Haleluya. Amen. Semua ini adalah kebaikan-kebaikan dan berkat-berkat yang kita terima karena darah Yesus. Karena dosa kita telah dihapuskan oleh darah Yesus. Amen. So itu sebab sekarang saya mau mula berkhotbah tentang darah Yesus. Yang memulihkan kamu dan saya. Supaya semuanya baru. Dan semua keistimewaan, berkat-berkat yang diberi Allah kepada Adam dan Hawa sebelum Adam dan Hawa berdosa, sekarang dipulih dan dicurah, diberi kepada kamu dan saya. Kenapa? Karena dosa kita telah dihapuskan oleh darah Yesus. Amen. So khotbah saya mungkin beberapa minggu ini tajuknya adalah darah Yesus Kristus. Saya mau merujuknya kepada perjanjian baru, the letter of First Peter, surat
pertama Petrus. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sehingga 20. Oke. Mari kita mendengar ya. Haleluya. Sebab kamu tahu, ini kamu juga, kepada kamu dan saya murid Yesus, Pak, kita yang dimiliki Yesus, bahwa kamu telah ditebus. You have been redeemed. You have been ransomed. Kamu telah dibeli. Kamu telah diperolehi. Kamu telah diselamatkan. Itu perkataan ini. Paham? Sebab kamu, kita ya, gereja Yesus Kristus, telah ditebus, diselamatkan dari cara hidup-hidup yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyang kamu. Dari mana kita mewarisi cara hidup yang sia-sia itu? Dari nenek moyang kita. Nenek moyang di sana artinya tradisi-tradisi yang kita sambut, yang kita ikut-ikut, yang ditunjuk, yang diajar oleh nenek moyang kita. Adakah tradisi itu baik ataupun tradisi itu tidak baik? Semuanya firman Tuhan mengatakan tradisi itu adalah sia-sia. Dan dari tradisi itulah, cara kehidupan itulah Tuhan menyelamat kamu dan saya. Mengeluarkan. Ya, firman Tuhan mengatakan, bukan dia menyelamat kamu dan saya, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak ataupun emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat, artinya sempurna. Ayat 20. Ia, yaitu Yesus. Yesus yang menebus kamu tadi. Yesus yang menyelamat kamu dan membeli kamu dan saya ya, daripada cara yang sia-sia itu, hidupan lama, tradisi lama itu, dengan darah dia sendiri yang mahal. Dan ayat 20 mengatakan, ia, yaitu Yesus, telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, siapa kamu? Kita, gerejanya, ia baru menyatakan dirinya pada akhir zaman. Dalam Wahyu mengatakan, Yesus telah disalib sebelum dunia dijadikan. Bagi Allah, sebelum dia berlaku, bagi Tuhan, dia sudah berlaku. Yes. So saya mau mengatakan, bilakah Yesus menyatakan dirinya di atas salib itu? Bilakah darah Yesus ditumpah di atas salib itu? Secara fisikalnya, literal, bila? 2000, kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Betul? Yes. Dan firman Tuhan mengatakan, kurang lebih 2000 tahun yang lalu lah, Yesus menyatakan dirinya untuk berkat bagi kamu dan saya. Dan pada saat Yesus mati di atas salib itu, firman Tuhan mengatakan, pada saat itulah akhirnya zaman bermula. So, kalau orang tanya kamu, bilakah akhir zaman bermula? Bila Yesus mati di atas salib. Sampai sekarang sudah berapa tahun? Kurang lebih 2000 tahun. So, sekarang firman Tuhan mengatakan, kita sekarang diam dan hidup dalam hari-hari yang terakhir, bukan zaman terakhir lagi. In the last of the last days. Itu surat Timotius yang kedua ya. Akhir zaman. Yes. So, kebenaran, oke. Manusia, kamu dan saya ya, manusia tidak akan menerima apa-apa kebaikan dari Allah tanpa darah Yesus. Ini kebenarannya. Kamu boleh tulis itu. Manusia di dunia ini tidak akan menerima berkat apa-apa tanpa darah Yesus Kristus. Amen. Saya mau ringkas saja. Ya. Dalam Ibrani pasal 9, the book of Hebrew,
pasal 9 ayat 22 mengatakan, tanpa tumpahan darah tidak ada pengampunan. Without blood there is no remission. Tanpa tumpahan darah tidak ada pengampunan. Ayat itu, saudara, pengampunan dosa juga, seperti saya kata sebelum ini tadi, termasuk semua faedah-faedah, berkat-berkat yang kita terima karena dosa kita telah dihapus oleh darah Kristus. Apa yang diterima oleh Adam dan Hawa di Taman Eden itu, semua berkat dari surga yang terbaik sekali. Sebelum mereka jatuh dalam dosa, di dalam darah Yesus yang menghapuskan dosa kita, itu dikembalikan kepada kamu dan saya. Itu sebab firman Tuhan mengatakan, kamu dan saya duduk di sini, tetapi sebenarnya di dalam Yesus kita duduk di surga. Dan firman Tuhan mengatakan, kamu dan saya telah menerima segala berkat surgawi di dalam Yesus. Ini kebenaran yang penting. Itu sebab makin kamu melihat kebenaran di dalam firman Tuhan, dinyatakan, diwahyukan oleh Roh Kudus, makin iman kamu makin kuat. Iman datang dari mana? Dari mendengar firman Tuhan Yesus. Amin. So, kita melihat, Oke. Di dalam perjanjian lama, banyak saya edit di sini. Saya edit pakai komputer di dalam hati saya, Roh Kudus. Nah, kamu ada laptop kan? Oke, tidak salah. Di dalam perjanjian lama, Kejadian pasal 3 ayat 21 in the book of Genesis chapter 3 verse 21. Tuhan Allah menyembelih, Tuhan Allah mengorbankan seekor binatang dan darahnya dicurah untuk dosa sepasang suami istri. Siapa nama suami istri itu? Adam dan Hawa. Lagi, setelah buku Kejadian itu, kita datang kepada buku Perjanjian Lama, Exodus, Keluaran, pasal 12 ayat 3 sehingga 7. Di sana firman Tuhan mengatakan, boleh baca, seekor domba dikorban dan darahnya dicurah untuk dosa satu keluarga. Satu keluarga. Maju ke hadapan lagi. Buku Leviticus, buku Imamat, pasal 16 ayat 3 sehingga 34, boleh baca di sana. Dengan ringkas, binatang dikorban dan darahnya dicurah untuk dosa satu bangsa. Ada fokus melihat-lihat. So dari awal, dari buku yang pertama, buku Kejadian, binatang disembelih dan darahnya dicurah untuk dosa sepasang suami istri, Adam dan Hawa kan? Dan nomor 2, kemudian di dalam Keluaran pasal 12, seekor domba dikorban dan darahnya dicurah untuk dosa satu keluarga. Satu keluarga, one family. Dalam rumah itu, ingat the Passover family, yes. Dan kemudian firman Tuhan mengatakan dalam Imamat pasal 16, binatang juga dikorbankan dan darahnya dicurah untuk dosa satu bangsa. Apa bangsa itu? Bangsa Israel. So dari satu sepasang suami istri kepada satu keluarga, kepada satu bangsa. Semua itu di dalam perjanjian lama menunjuk kepada perjanjian baru. Menunjuk kepada siapa? Domba Allah, yaitu Yesus Kristus yang akan datang. Sudah datang kan? Sudah datang 2000 tahun lalu kan? Yes. Jadi perjanjian lama itu menunjukkan kepada perjanjian baru.
Yesus telah datang 2000 tahun yang lalu, menggenapi semua korban-korban binatang-binatang itu. Dan Yesus ada dipanggil. Yohanes Pembaptisan mengatakan, lihat domba Allah yang menghapuskan seluruh dosa dunia. So daripada satu bangsa, Yesus datang dan dia menyerahkan nyawanya untuk disembelih, korban. Yes, untuk apa? Darahnya dicurah untuk mengampuni semua dosa dunia, semua bangsa-bangsa di dunia ini. Kenapa? Karena semua manusia di dunia ini berdosa, perlu pengampunan dosa, perlu Yesus. So ini berita baik. Amin. So kita melihat darah Yesus Kristus ada kuasa. The blood of Jesus is power beyond any other power. Yes, yang menghapuskan semua dosa manusia. Itu masalah manusia. Itu yang uratnya dicabut oleh Allah di dalam Yesus. Yes, oke. Perjanjian lama lagi ya. Tulis dalam buku Leviticus, yaitu Imamat 17, pasal 17 ayat 11. Imamat 17 ayat 11 berbunyi begini. Nyawa sesuatu makhluk itu ada di dalam darahnya. Nyawa sesuatu makhluk itu ada di dalam darahnya. Berarti kehidupan makhluk itu adalah darahnya. Tuh kata firman Tuhan. Dan kemudian ayat 14, sebab bagi setiap makhluk di dalam Alkitab, makhluk ini adalah semua ciptaan Allah yang hidup. Binatang-binatang termasuk manusia lah dipanggil makhluk yang dicipta Allah. Jadi ayat 14 mengatakan, sebab bagi setiap makhluk darahnya ialah nyawanya. Bagi binatangkah, bagi manusiakah, darahnya adalah nyawanya. Berarti darahnya adalah kehidupannya. Jadi kamu keluarkan darah binatang itu, dari binatang itu. Keluarkan darah dari manusia itu. Apa yang berlaku? Dia mati. Kenapa? Sebab kehidupan binatang itu ataupun manusia itu adalah di dalam darahnya. Amen. So ini perjanjian lama. Kehidupan adalah di dalam darah. Ringkas. Perjanjian baru, kehidupan Yesus adalah di dalam darahnya. Kamu boleh mengatakan amin, diberkati. Kehidupan Yesus adalah di dalam darahnya. Darah Yesus ada kuasa. Itu sebab di dalam Yohanes pasal 6, boleh baca di sana. Ayat 53 sampai 57 dan 63 dan seterusnya. Apa kata Yesus kepada orang Yahudi di Yerusalem? Yang mengatakan begini, ringkas. Kalau kamu tidak makan dagingku, karena dagingku adalah makanan yang benar-benar makanan. Kalau kamu tidak minum darahku, kata Yesus, karena darahku adalah minuman yang benar-benar minuman. Kamu tidak makan dagingku, tidak minum darahku, kamu tidak akan hidup. Karena dagingku adalah makanan yang benar. Karena darahku adalah minuman yang benar, yang menghidupkan. Wah, baca lagi. Kemudian pada saat itu ramai murid-murid Yesus tidak mengikut dia lagi. Kenapa? Dia mengatakan, oh ini ajaran yang terlalu keras. This is hard teaching, very hard teaching. So tidak ramai murid yang mengikut Yesus.
Dan kemudian Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, yang penting bukan daging. Apa maksud Yesus di sana? Bukan daging. Yang mengatakan roh yang penting. Firman-Nya kukata padamu adalah roh. Roh memberi kehidupan. Amin. Jadi roh, kata Yesus, adalah hidup. The Spirit is life. So, apa? Itu adalah Roh Kudus. Telah dipenuhi Roh Kudus? Halo? Siapa yang belum dipenuhi oleh Roh Kudus? Kamu tidak hidup. Kamu hanya berjalan. Hidup dalam dagingmu. Kalau kamu sebagai orang Kristen tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Kenapa? Karena Yesus mengatakan roh itu hidup. Spirit is life. Jadi Roh Kudus itu menghidupkan firman Allah. Siapa firman Allah? Yesus Kristus. Dan firman Tuhan mengatakan Yesus Kristus adalah roh. Wow. Saudara, itu sebab darah Yesus dari 2000 tahun yang lalu sampai sekarang masih berkuasa. Hidup. Yesus di sana mengatakan tentang daging dan darahnya, supaya kamu dapat menerima berkat yang dijanji Allah melalui Nabi Yoel. Apa itu? Roh Kudus dicurahkan kepada semua manusia yang percaya pada Yesus pada akhir zaman. Bila itu? Bila Yesus mati di atas salib. Haleluya. Bila saya melihat ini, tuh Roh Kudus memberi saya firman ini. Saya itu, so Roh Kudus mengatakan ini. Saya tulis. Sebab banyak kali kita lupa, saya lupa. So di sini kebenaran ini. Itu sebab tadi saya mengatakan, flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Tidak ada daging ini dan darah ini boleh menerima surga. Boleh masuk surga, tidak boleh. So sekarang Yesus di surga. Adakah dia dalam daging dan dalam darah? No. Dia di surga. Tidak ada daging seperti manusia lagi. Tidak ada darah seperti manusia lagi. Dia orang baru. Tubuh yang mulia. Tetapi di bumi ini darah Yesus masih penuh kuasa. Darah Yesus hidup. Amen. Orang berdosa terus melakukan dosa, itu mau. Bila dia bertobat dan percaya pada Yesus, darah Yesus menghapus dosanya dan memindahnya daripada maut kepada kehidupan kekal. Itu sebab kita perlu darah Yesus. Amen. Hanya darah Yesus, bukan darah kambing domba sekarang. Tidak lagi. Hanya darah Yesus. Sekali saja dia korbankan nyawa dia untuk menghapuskan segala dosa yang ada di dalam manusia. Hanya darah Yesus berkuasa untuk menghapuskan dosa. Ini berita baik. Amin. Jadi saya mau menghabiskan dengan membaca kebenaran daripada Ibrani, ya. The Book of Hebrew, Perjanjian Baru, ya. Ibrani pasal 10. Oke, kamu boleh membaca semua pasal itu. Pasal 10. Tapi saya membaca mulai dari ayat 3. Ibrani pasal 10 ayat 3. Tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan ada dosanya. Ini adalah perjanjian lama yang menunjukkan ke perjanjian lama. Hukum Taurat Musa. Yaitu imam besar akan setiap tahun pergi ke tempat yang maha kudus untuk korban dan darah binatang-binatang tercurah untuk pengampunan dosa. Tetapi sebenarnya menutup dosa orang Israel. Itu sebab setiap tahun imam besar itu akan pergi membawa darah ke dalam tempat yang maha kudus. Ini kebenaran yang dinyatakan di sini, ya. Bukan untuk menghapuskan dosa,
Firman Tuhan mengatakan di sini, setiap tahun orang diperingatkan akan ada dosanya. Jadi imam yang membawa darah domba, kambing itu kepada tempat yang maha kudus hanya untuk mengingatkan mereka. Mereka akan berdosa lagi sebab dosa mereka tidak dihapus, hanya ditutup. Oke? Dan ayat 4 mengatakan, sebab tidak mungkin darah lembu jantan ataupun darah domba jantan menghapuskan dosa. Yes? Jadi kamu mengatakan kalau darah lembu domba jantan tidak menghapuskan dosa. Kenapa orang Israel mengorbankan binatang dan darahnya dibawa ke tempat yang maha kudus setahun sekali untuk pengampunan dosa orang Israel? Sebenarnya untuk menutupi dosa. Itu adalah kebenaran itu menunjuk kepada semua manusia, supaya manusia menerima kedatangannya anak domba Allah yang mengorbankan nyawanya, darahnya tercurah. Tidak pernah berdosa dia, tetapi dia menanggung dosa kita. Darah dia hidup. Amin. Oke, kita membaca lagi dalam ayat 11 sampai 12 ya. Selanjutnya setiap imam ini dalam perjanjian lama, di dalam rumah ataupun bait Allah di Yerusalem. Setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Ini firman Tuhan. Ayat 12. Tetapi dia, yaitu Yesus Kristus, setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk sekarang untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dia sekarang di surga. Oke? Ayat 14. Sebab oleh satu korban saja dia, yaitu Yesus Kristus, telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang dikuduskan. Siapa itu? Kamu dan saya. Di mata Allah, kamu sudah sempurna selama-lamanya. Ini kebenaran. Tetapi kamu lihat kamu dan saya sudah sempurna kan? Banyak kesilapannya. Itu sebab kita membaharui pikiran kita dengan firman Tuhan. Hidup kita makin menjadi seperti Yesus. Tetapi satu hari nanti tidak lama kita akan semua sempurna seperti Yesus. Haleluya. Yes. Dan tentang hal itu Roh Kudus. Roh Kudus juga memberikan kesaksian kepada kita. Sebab setelah ia di sini adalah Allah Bapa. Setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka. Sesudah waktu itulah ia, yaitu Allah, berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya di dalam akal budi mereka. Bagaimana? Oleh Roh Kudus. Itu sebab Roh bersaksi. Allah mengatakan ini. So sekarang kamu dan saya tak payah hafal-hafal. Semua firman yang kamu dengar, kamu hargai di dalam hati untuk dilakukan. Roh Kudus yang menulis. Mujizat? Yes. Dan aku, kata Allah, tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Wow, Allah tidak mau mengingat. Bukan dia tidak ingat. Dia ingat semua perkara, semua barang dia ingat. Tetapi dia memilih tidak mau ingat dosa-dosa kamu dan saya. Good news? Terlalu baik. Siapa yang mengingat-ingat dosa kamu dan saya? Setan. Dan diri kamu sendiri mengingat. Ada saya dengar orang baru lah ini. Tiap kali dia berdoa, ampuni dosaku, ampuni dosaku. Jadi saya tanya dia, kamu tiap hari berdosa kah? Tidak. Kadang-kadang. Tetapi kenapa kamu berdoa tiap-tiap hari ampuni dosaku? Kan kamu bohong. Bohong. Benar.
Kalau tidak berdosa, jangan minta ampun dosa. Apa mau diampun Tuhan? Tetapi sebenarnya semua dosa yang lama kita, orang lama kita, Tuhan tidak ingat lagi. Dia tidak mau ingat. Nah, jadi kalau besok kamu berdosa bagaimana? Bertobatlah, minta ampun. Nah, kamu sudah mandi. Saya sudah mandi. Bila kamu dan saya bertobat dan percaya pada Yesus, kita diselamat. Kita sudah mandi di dalam darah Yesus. Dosa sudah dihapus, semua dosa. Tetapi kita belum sempurna. Nah, itu sebab kadang-kadang kita berdosa. Dalam minggu ini apa dosa kamu? Jangan bagi tahu saya lah. Saya tidak tahu. Tetapi cara pribadi kita tahu kan? Kamu pikir dan setan tidak dapat menyentuh Kristen, tetapi dia boleh dengan perasaanmu, emosimu, pikiranmu, dia bermain dengan pikiranmu, dia menyerang dari jauh. Roh-roh jahat. Roh-roh jahat yang jatuh, yaitu malaikat surga. 1/3 daripada mereka di surga jatuh mengikut setan. Lucifer. Sekarang dipanggil setan. Roh-roh jahat 1/3 itu adalah lebih banyak dari manusia. Jadi setiap manusia, setiap Kristen, roh jahat memang ada mengikut dia dari jauh. Kenapa? Untuk mempelajari hidup kamu, tabiat kamu, tradisi kamu yang menggunakan itu. Itu sebab ada orang yang menilik, tukang tilik, dia mengetahui, kamu selalu ini buat ini. Siapa memberitahu dia? Roh jahat yang sering kali mengintai kamu dan saya. Setan tahu kelemahan kamu. Dan dia menggunakan kelemahan kamu untuk menyerang kamu. Itu sebab firman Tuhan mengatakan, aku telah simpan, aku telah penuhi hatiku dengan firman Tuhan supaya aku tidak berdosa. Kamu ada pikiran baru. Amin. So jangan takut. Amin. Haleluya. So, ayat 18. Jadi apa? Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan dosa, tidak perlu lagi persembahan korban karena dosa. Tidak perlu lagi kita membawa binatang-binatang untuk di persembahan karena dosa. Tidak perlu lagi. Sudah satu kali dilakukan Yesus Kristus. Ayat 9, kita menghabiskan ini. Jadi, saudara-saudara, ini untuk kamu dan saya, gereja Tuhan. Semua yang percaya pada Yesus, yang dimiliki Yesus Kristus. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat Maha Kudus. Kita belum berada secara fisikal di surga kan? Masih di dunia. Tetapi kita boleh anytime dalam doa. Dalam pergaulan kita dengan Yesus. Di mana Yesus sekarang? Di surga. Kamu dan saya, tadi kita menyembah. Kita berada di tempat yang Maha Kudus. Tapi saya mau tanya, tempat yang Maha Kudus di dunia ini di mana? Kita adalah bait Allah. Kita rumah Allah. Itu penting juga. So bila kamu melihat ke surga, sebenarnya kamu melihat di dalam hatimu. Roh Yesus ada di sana. Immanuel. Kemuliaan bagi Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Amin. Haleluya. Kita bertemu lagi. Ada sukacita? Yes. Amin.